Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Alia Dwi Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa dan himpunan. Yang pertama yaitu percobaan. Percobaan itu sendiri adalah proses pelaksanaan pengukuran atau observasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ruang sampel, adalah himpunan semua hasil yang mungkin pada percobaan. Selanjutnya yaitu titik sampel. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Selanjutnya yaitu kejadian atau peristiwa. Nah, kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan atau hasil dari suatu percobaan. Selanjutnya yaitu adalah himpunan. Nah, himpunan itu sendiri adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jenis dan dapat dibeda-bedakan. Untuk contoh soal pertama yaitu 2 kartu akan diambil secara acak dari kotak kartu bernomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, dari soal ini maka yang tentukanlah yaitu yang pertama A. Tentukanlah ruang sampel dari percobaan tersebut. Jawab. Nah, dari soal ini maka didapatilah ruang sampel yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Selanjutnya yaitu 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Selanjutnya yaitu adalah 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, dan 3,9. Selanjutnya yaitu 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, dan 5,6, 5,7, 5,8, 5,9. Selanjutnya 6,7, 6,8, 6,9. Selanjutnya 7,8 dan 7,9. Nah, dapatkan dari 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Nah, didapatilah ruang sampel sebanyak 45 ruang sampel. Selanjutnya dari soal ini maka ada tentukan terambilnya
pasangan kartu yang bernilai ganjil. Jawab. Nah, tentukan terambilnya pasangan kartu yang bernilai ganjil. Nah, dari ruang sampel ini kita tentukan pasangan kartu mana yang bernilai ganjil, yaitu 1,3, 1,3. Selanjutnya yaitu 1,5. Selanjutnya yaitu 1,7, 1,7, 1,9, 1,9. Selanjutnya 3,5. Selanjutnya dari sini yaitu 3,7. Selanjutnya 3,9 yang bernilai ganjil, 5,7, 5,9, dan 7,9. Nah, dari terambilnya pasangan kartu yang bernilai ganjil, maka terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka ada peluang terambilnya pasangan kartu yang bernilai ganjil, yaitu 10. Selanjutnya dari soal tadi, tentukan terambilnya pasangan kartu yang habis dibagi 3. Tentukan pasangan kartu yang habis dibagi 3. Jawab. Nah, dari ruang sampel ini dapat kita tentukan pasangan kartu yang habis dibagi 3 ialah 0,3. Selanjutnya yaitu 0,6, 0,9, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 2,4, 2,7. Selanjutnya yaitu 3,6 dan 3,9, 4,5 dan 4,8, 5,7, 6,9, salah, 6,9, 7,8. Nah, kenapa ini dikatakan habis dibagi 3? Karena kartu pertama apabila dijumlahkan dengan kartu kedua, maka hasilnya yaitu bilangan bulat atau bukan 0, Pertanyaan selanjutnya yaitu tentukan terambilnya pasangan kartu kelipatan 2. Terambilnya pasangan kartu kelipatan 2. Jawab. Nah, dari ruang sampel ini dapat kita ketahui bahwa terambilnya pasangan kartu kelipatan 2 yaitu 2,4, 2,4, terus 2,6, terus 2,8. Selanjutnya yaitu 4,6, 4,8 dan
6,8. Jadi, jumlah dari terambilnya pasangan kartu kelipatan 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlahnya yaitu 6 dari ruang sampel yang berupa 45. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah beberapa aturan probabilitas. Di dalam aturan probabilitas ada aturan penjumlahan. Pada aturan penjumlahan terdiri dari peristiwa saling lepas dan peristiwa tidak saling lepas. Nah, peristiwa saling lepas itu sendiri adalah kejadian di mana jika sebuah kejadian terjadi, maka kejadian lain tidak akan terjadi. Sedangkan peristiwa tidak saling lepas adalah kejadian di mana jika sebuah kejadian terjadi, maka kejadian lain dapat terjadi secara bersamaan. Contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua ini tentang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nah, contoh soalnya itu diambil dari data yang pertama, yaitu dari data contoh soal yang pertama, yaitu 1, peluang pertama 10/45, peluang kedua 15/45, dan peluang yang ketiga yaitu 6/45. Nah, 10 ini didapatkan dari peluang terambilnya pasangan kartu yang bernilai ganjil. Bisa kalian lihat ini. Sedangkan 45 ini didapatkan dari jumlah ruang sampel yang ada pada contoh soal yang pertama. Nah, untuk peluang yang kedua, 15 ini didapatkan dari peluang terambilnya pasangan kartu yang habis dibagi 3. Bisa kalian lihat. Sedangkan 45-nya seperti yang saya jelaskan tadi didapatkan dari ruang sampel. Sedangkan untuk peluang yang ketiga, 6-nya ini didapatkan dari peluang terambilnya pasangan kartu kelipatan 2, dan 45 ini didapatkan dari jumlah ruang sampel. Dari contoh soal kedua ini, maka kita dituntut untuk menentukan peluang saling lepas dan peluang tidak saling lepas. Yang pertama yaitu untuk mencarinya 1 gabungan 2. Rumus untuk mencari 1 gabungan 2 ialah peluang dalam kurung 1 gabungan 2 sama dengan peluang pertama ditambah dengan peluang kedua dikurang, apabila pada peluang pertama dan peluang kedua terdapat nilai yang sama, maka ditambah dengan rumus peluang 1 gabungan 2. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja. Peluang pertama ialah 10/45 ditambah peluang kedua ialah 15/45 dikurang dengan peluang 1 gabungan 2. Pada peluang 1 gabungan 2 terdapat angka yang sama, yaitu 1,5. Selanjutnya yaitu 3,9 dan 5,7. Jadi dari sini terdapat 3 yang sama, maka di sini ditulis ialah 3/45 sama dengan 10/45 ditambah dengan 15/45 dikurang 3/45, hasilnya ialah 22/45. Nah, di sini disebut dengan peluang tidak saling lepas karena pada peluang 1 gabungan 2 terdapat peluang kartu yang sama, yaitu 1,5, 3,9 dan 5,7. Maka di sini disebut dengan peluang tidak saling lepas. Selanjutnya, sudah didapatkan peluang tidak saling lepas, maka kita akan mencari peluang saling lepas, yaitu 1 gabungan 3. Rumusnya yaitu peluang dalam kurung 1 gabungan 3 sama dengan peluang pertama ditambah dengan peluang ketiga. Nah, di sini tidak ditambahkan
tidak dikurang dengan peluang 1 gabungan 3 karena tidak ada nilai yang sama antara peluang yang pertama dengan peluang yang ketiga. Maka langsung saja, yaitu peluang pertama ialah 10/45 ditambah 6/45, maka hasilnya ialah 16/45. Ini disebut kejadian saling lepas karena tidak ada persamaan atau tidak ada hasil yang sama antara peluang pertama dengan peluang ketiga. Selanjutnya yaitu adalah aturan perkalian. Pada aturan perkalian ada kejadian saling bebas dan ada kejadian tidak saling bebas. Nah, pada kejadian saling bebas ialah kejadian di mana terjadinya peristiwa yang satu tidak dipengaruhi atau tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Selanjutnya yaitu kejadian tidak saling bebas. Nah, kejadian tidak saling bebas adalah kejadian di mana jika terjadi peristiwa satu dipengaruhi atau bergantung pada peristiwa lainnya. Contoh soal ketiga yaitu 2 keping uang logam dilempar secara bersamaan. Maka tentukanlah yaitu A. Muncul gambar pada keping pertama, dan B yaitu muncul gambar pada keping kedua. Soal ini menuntut kita untuk menentukan kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Nah, untuk menjawabnya yaitu jawab A. Nah, sebelum mencari peluang munculnya gambar pada keping pertama, maka kita tentukan dulu ruang sampel dari soal tersebut. Ruang sampelnya yaitu, nah, pada uang logam kan terdapat yang bergambar dan angka. Nah, yang bergambar itu disebut dengan, kita simbolkan dengan huruf G, gambar. Sedangkan untuk angka kita simbolkan dengan huruf A. Nah, dari soal tersebut maka didapatkan ruang sampel atau peluangnya yaitu AA atau angka-angka, kemudian GG gambar-gambar, selanjutnya angka gambar dan gambar angka. Nah, ruang sampel dari soal tersebut yaitu 4. Selanjutnya untuk menjawab munculnya gambar pada keping pertama. Pada keping pertama. Nah, dari ruang sampel ini kita lihat, nah, yang A ini ialah keping pertama, sedangkan A ini yaitu keping kedua. Begitupun seterusnya. Yang ini keping pertama, yang ini keping kedua. Keping pertama dan ini keping kedua. Nah, dapat kita ketahui bahwa peluang munculnya gambar pada keping pertama ialah dari sini, ini adalah angka-angka, sedangkan ke sini. Nah, ini pada keping pertama yang muncul adalah gambar, maka kita buat di sini G. Selanjutnya GA. Nah, untuk menentukannya, maka peluang muncul pada keping pertama itu ada 2 kan, dari 4 peluang tersebut jadi 2/4. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, maaf, maksud saya tadi yaitu 1/2. 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya yaitu
menjawab soal yang B, yaitu B, muncul gambar pada keping kedua. Dari ruang sampel yang telah kita tentukan tadi, maka gambar pada keping kedua ialah peluangnya yaitu GG, dan AG. Jadi peluangnya yaitu 2/4. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Nah, untuk menentukan peluang saling bebas, maka rumusnya ialah P dalam kurung A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Nah, kita masukkan peluang A tadi ialah 1/2 dan peluang B tadi ialah 1/2. Maka hasilnya ialah 1/4. Jadi peluang A irisan B sama dengan 1/4. Ini merupakan peluang saling bebas karena peluang A tidak mempengaruhi terjadinya peluang B.